Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sodika Sabita dan saya akan mereview video konseling naratif dari Alifka. Nah, dalam simulasi ini, simulasi videonya menunjukkan penerapan teknik konseling naratif yang cukup efektif dan empati. Konselor berhasil menciptakan suasana yang aman dan nyaman sejak sesi awal dengan pendekatan ramah dan menjelaskan kerahasiaan konseling sehingga siswa merasa terbuka dan dipercaya. Teknik eksternalisasi menjadi kunci utama dalam proses ini, di mana konselor membantu siswa memisahkan rasa kurang percaya diri yang selama ini terinternalisasi sebagai si pengkritik batin menjadi suatu entitas eksternal. Pendekatan ini memudahkan siswa untuk melihat bahwa suara kritikus internal tersebut bukanlah bagian dari identitas dirinya, sehingga dapat mengurangi beban emosionalnya dan membuka ruang bagi perubahan sudut pandang. Dengan eksternalisasi, siswa dapat lebih objektif terhadap masalah yang dihadapi, yang merupakan salah satu teknik pokok dalam konseling naratif. Melangkah ke teknik reauthoringnya, konselor memandu konseli untuk menggali dan menulis narasi alternatif yang lebih memberdayakan dengan fokus pada kekuatan, kemampuan, serta potensi yang dimiliki siswa. Pemberian contoh konkret tentang bagaimana siswa menunjukkan sifat positif dalam kehidupan sehari-hari, memperkaya narasi baru, dan membantu pengurangan identitas yang negatif. Membantu penguatan identitas yang positif. Reauthoring ini merupakan proses inti dalam konseling naratif yang bertujuan untuk mengganti kisah dominan yang negatif dengan narasi yang lebih sehat dan memotivasi. Pendekatan konselor juga realistis dan progresif, menyadari bahwa mengurangi pengaruh si pengkritik batin adalah proses yang berkelanjutan dan memerlukan kesabaran. Konselor memberikan penguatan dan apresiasi terhadap setiap keberhasilan kecil yang dihadapi siswa dalam menghadapi kritik internal, meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri siswa untuk terus berusaha. Meski demikian, terdapat beberapa rekomendasi untuk pengembangan yang dapat meningkatkan efektivitas konseling naratif dalam simulasi ini. Pertama, pendalaman eksplorasi emosi konseli dan penyelidikan akar penyebab rasa kurang percaya diri yang lebih luas harus dilakukan, termasuk pengalaman hidup di luar sekolah agar pemahaman dan penanganan masalah menjadi lebih komprehensif. Kedua, simulasi ini lebih banyak berfokus pada dialog verbal dan refleksi, sehingga keberagaman teknik intervensi perlu ditingkatkan. Mengintegrasikan teknik ditambah dengan konseling naratif seperti visualisasi narasi positif, penggunaan jurnal emosional untuk menulis cerita alternatif, role playing yang menciptakan skenario baru atau metafora dapat memperdalam proses reauthoring dan memperkuat transformasi cerita. Terakhir, konselor dapat lebih aktif melakukan monitoring perkembangan siswa dengan meminta umpan balik dan refleksi mandiri secara berkala di antara sesi. Memberikan ruang yang lebih besar bagi siswa untuk mengekspresikan perasaan dan pandangan tanpa arahan terlalu ketat juga berpotensi memperdalam refleksi diri dan meningkatkan keterlibatan aktif dalam terapi naratif. Secara keseluruhan, pelaksanaan konseling naratif dalam simulasi ini telah berhasil menerapkan teknik-teknik kunci yakni eksternalisasi dan reauthoring dengan pendekatan empatik yang kuat, dengan pengayaan teknik dan pendalaman aspek emosional serta monitoring progres. Proses konseling naratif ini dapat menjadi lebih holistik serta memberikan dampak positif yang optimal bagi siswa. Temuan dan rekomendasi ini didasarkan pada analisis dialog dan teknik pada video simulasi tersebut, terutama pada mungkin konselor bisa memperdalam lagi pemahaman tentang teknik reauthoring dan eksternalisasi tersebut agar konseling naratif selanjutnya dapat berjalan lebih baik lagi ke depannya. Itu tadi review dari saya. Terima kasih.